Baik Bapak Ibu, sore ini sebagaimana janji saya bahwa temanya tidak sama dengan pagi tadi. Saya boleh minta pointer saya, laser pointer. Iya, terima kasih. Malam ini tema kita adalah tiada mustahil bagi Allah. Bilang kiri kananmu, tiada mustahil bagi Allah kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya, mustajab. Itulah sebabnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu sebetulnya malam ini. Jikalau Bapak Ibu datang membawa persoalan yang membutuhkan topangan doa. Itu yang pertama. Kedua, jikalau Bapak Ibu mempunyai kerinduan untuk berdoa salah satu keluarga yang tidak bersama tapi di luar pulau atau luar kota, luar negeri, asal jangan luar planet saja. Kita doa sama-sama. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan. Saya mau sedikit berbagi buat Bapak Ibu. Beberapa waktu ini Tuhan berbicara sama saya. Ada beberapa bagian yang terkadang oleh keadaan saya tidak berani ungkapkan. Kadang-kadang zaman-zaman sekarang terlalu banyak bicara, bukan diresponi, maka kadang-kala direcehkan gitu loh ya. Ada pelecehan agama, tapi ini ada pelecehan agama ya. Penistaan, waduh pelecehan lagi ya. Penistaan agama, tapi kadang-kadang ada penistaan ke hamba Tuhan juga. Ya, ada aja hamba Tuhan itu. Tapi biarlah ya, bukan biarlah sejarah yang membuktikan, biarlah kebenaran itu senantiasa memerdekakan. Kenapa? Dan sekali waktu ada seorang teman kita, dia minta saya, Babe, saya tahu bahwa Tuhan banyak bicara tapi Babe kadang-kadang ngerem. Iya, saya bilang. Kenapa? Karena saya suka dekat sama Babe, saya tahu ada banyak hal yang Babe bicarakan itu sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam hati, tapi terkadang dia mencari peneguhan, tapi justru dia dapatkan dari Babe, itu tidak ada konform sebelumnya, kami tidak kompromi sebelumnya. Sekali waktu dia mau berpergian, lalu minta saya berdoa. Di samping saya sedang berdoa, saya ngeliatin Tuhan bicara apa, saya sampaikan, dan dia hampir mau nangis. Dia kasih saya catatan bahwa dia dapat tugas melakukan sesuatu sesuai dengan ucapan saya. Dan kalimat yang saya ucapkan hampir-hampir tidak pernah dengar di gereja saya ucapkan. Tapi itu ada di catatan dia, lebih dari 5 kali catatan dengan satu kalimat saya katakan. Tuhan membuat sebagaimana ada pada kalimat itu. Nah, itulah sebabnya saya meresponi bahwa ibadah sore seyogyanya kita flow saja. Ya, kata Yusa, flow, ngalir bersama dengan Tuhan. Entah Tuhan mau buat apa, silakan. Tapi kita akan diperhadapkan orang yang memang agak teologis. Ya, ada yang namanya Alkitab, kekristenan itu ada yang teologis, ada yang historiogis, ya, ada yang doktrinasi, ya, jadi doktrin gitu ya. Ya didoktrinkan saya. Jadi kadangkala orang akan berdiri pada dimensinya masing-masing. Pagi tadi saya sudah sampaikan bahwa gereja itu merupakan gambaran. Gereja itu, kata gereja Bapak Ibu, sebetulnya zaman ini adalah gereja mendapatkan mandat ilahi Allah. Gereja, ya, maka saya sering katakan gereja bukan bicara perseorangan. Gereja itu berbicara komunal, not personal, ya, bukan personal. Memang kita gereja, tetapi jangan salah. Begitu kita mengaku gereja, kita bebas terbang ke kiri dan ke kanan, kita beranggapan gereja. Apalagi kita mengangkat diri, kita kan imamat raja nih, berhak menerima ini dan menerima itu. Salah Bapak Ibu. Satu hari nanti saya akan sampaikan tentang prinsip-prinsip ibadah yang benar. Apa sih peran tiap daripada kita? Kalau Anda tidak ditugaskan kepada ini, jangan coba-coba Anda lakukan. Ketika Anda lakukan, maka hukumnya sama seperti Saul. Bahkan matinya pun dibakar. Bahaya sekali Bapak Ibu. Dan itu mesti disampaikan, karena ini harus. Kekristenan tidak boleh main dataran yang disebut relevansi saja. Betul,
secara teologis itu harus relevan dengan keadaan kita. Tetapi kita tidak relevan dengan dunia. Not conform to the world. Jangan conform dengan dunia. Jangan sepakat dengan dunia. Kita tahu dunia semakin hari bukan semakin baik. Siapa yang bicara? Halo, siapa yang bicara? Tuhan yang berkata. Yohanes mencatat bahwa barang siapa yang melekat dengan dunia, maka kepada dia sedang menuju kepada kegelapan. Tetapi bagi mereka yang bertahan bersama dengan Tuhan, dan dia akan lihat terang terbit atas hidupnya. Saya kira itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, malam ini saya membuka satu topik, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi teks yang kita baca, mungkin Anda akan berkata, loh ini biasa saya dengar di masa-masa Natal. No problem. Yang penting firman mesti dibacakan. Bapak Ibu, saya mulai berbicara. Anda perhatikan apa yang tertulis di dalam layar monitor kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal yang pertama, saya mulai dari ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Shalom. Nah itu ya, Tuhan hadir selalu membawa apa? Damai. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, nggak diungkapkan sih, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, belum dia ungkapkan, malaikat pun sudah berbicara lagi. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, sebetulnya teks ini bisa saya bicara ke dalam pewarisan, tapi itu lain sesi. Ayat yang berikut kata Maria kepada malaikat itu, ini terjadi sebuah dialog. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Manusiawi kalau ada sesuatu datang kepada kita yang memang kita tidak mungkin itu bisa terjadi. Pertanyaan seperti itu. Jawab malaikat itu kepadanya, saya kasih merah berarti Tuhan yang berbicara melalui malaikat. Kalau yang kuning berarti manusia yang menjawab. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah topik kita. Kata Maria, nah ini menjadi perenungan kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sama-sama katakan 2 kali. Nah itu dia. Harus 2 kali supaya ada konfirmasi Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa sih kalau Anda tepuk tangan. Saya juga sering dengar tepuk tangan kalau main bola, ya. Masa sih gereja sama main bola sama aja. Kalau amin 2 kali hampir-hampir tidak ada, ya. Maka saya membuat sebuah bahasa baru yang diajarkan guru saya. 2 kali amin katanya kalau percaya. Supaya aminnya itu masuk dan melekat ke dalam hati kita. Bapak Ibu, kita bukan sedang merayakan Natal. Sehingga kalau kita baca ini sepertinya kita sedang menuju kepada perayaan Natal. Enggak, kita sedang menuju perayaan 17 Agustus. Dan juga pengucapan syukur, ya, 32 tahun pelayanan Gereja Sungai Yodan di Pontianak. Sam 21-nya ya, Gereja Sungai Yodan itu di mana-mana ada. Ya. Kita 32 tahun Sam 21. Sebetulnya Sam 21 baru
22 tahun. Benar, Psalm 21 22 tahun. Karena Psalm 21 kita dapat pewahyuan tahun 2002. Sama dengan gereja Sungai Yordan 22 tahun. Ya selebihnya apa? Selebihnya ada gereja bebas Indonesia. Maksudnya bebas memilih nama. Ya sudah, nggak usah kita komen lagi. Ya sebelumnya apa? Sebelumnya bukan gereja Sungai Yordan, hanya jemaat Sungai Yordan. Gerejanya adalah sama di Jakarta, gereja Bethel Indonesia. Gitulah ya, nggak apa-apa saya ngomong juga karena kita masih warga gereja Bethel Indonesia di Jakarta, di pusat kita. Sementara pusat kita sendiri baru 15 tahun loh, kemarin perayaan ulang tahunnya. Jadi bulan-bulan ini saya lihat banyak ulang tahun. Gereja di pusat, induknya nih di Pasar Baru, Raja Wali. Kemarin mereka ucap syukur 15 tahun, saya juga bingung. Kapan dia berdiri kok telat banget gitu loh. Kalau kita kayaknya mirip-mirip banget sama lahirnya. Bukan itu yang kita bicarakan. Tetapi 32 tahun adalah perjalanan pelayanan kita yang akan kita syukuri Bapak Ibu nanti tanggal 17-an ya. Kenapa? Apakah hari itu hari jadinya gereja Sungai Yordan? Enggak. Hari jadinya Sungai Yordan itu namanya 3 day ya. 3 day cleansing bukan ya. 3 day ya freedom. Jadi 3 hari pembersihan itu tubuh ya. Puasa 3 hari membersihkan tubuh. Itu namanya 3 day cleansing. Tetapi ini 3 day freedom. 3 hari kemerdekaan. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 6 berangkat dari Tanjung Priuk. Tanggal 6, tanggal 7 ada di laut. Sedang belayar. Ya. Tanggal 8 kita ada di Puncak Kasih. Pak Kasih, tiba di Pak Kasih. Jadi bagus nggak Bapak kita adalah Kasih, ya. Gunawan ada. Kalau ada Gunawan saya mau tantang lagi. Ya, saya minta dia jalan kaki. Kalau kemarin dia jalan kaki, kami dari Pak Kasih ya sampai ke sini. Begitu kami tiba di Pak Kasih, tahukah Anda tinggal di mana kami pertama? Halo? Malaya, bukan tuh Kapuas Peles. Kayaknya kok kebetulan ya. Begitu tiba kami tinggal di situ 40 hari. 40 hari bersama Tuhan Yesus dicobai sama si ular. Enggak ya. Di situ lagi sedang bangun karena itu proyek saya dulu. Ya saya masih konsultan. Saya nangani proyek itu. Karena saya sudah tidak lagi di pekerjaan. Saya sudah masuk ke pelayanan. Nah vice manajernya adalah anak buah saya. Begitu saya datang dia pinjam saya satu kamar dan bukan kamar hotelnya, sebetulnya kamar mesnya karena hotelnya belum jadi. Nah itulah penderitaan pertama 40 hari. Tapi enak loh hotel Kapuas Palace. Nanti akan jadi hotel bintang 5 kalau tidak salah. Novotel kalau tidak salah. Wah luar biasa. Naik tingkat kita. Yang jadi saya sedikit bingung, kok ada di sini kita gerejanya berdampingan. Wah, sejarahnya panjang Bapak Ibu. Kalau usah tahu banyak cerita itu. Saya mau cerita di sini saja. Nah, dari pembacaan tadi itu, teks ini mau kemana? Saya mulai ajak Bapak Ibu melihat satu pesan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa firman Tuhan itu datang kepada siapa? Kepada hambanya zaman dulu. Hamba-hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita tahu tercatat dalam Alkitab, ya. Sebelum ada agama Yahudi yang ditulis oleh Musa, itu datang kepada Henok, datang kepada Nuh, kemudian datang kepada Abraham. Ada 3 bapak-bapak yang tercatat sangat fenomenal sebetulnya. Dan apa yang dibuat oleh mereka dan mereka semua itu sebetulnya sedang menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya mereka itu hamba Tuhan. Setelah itu keturunan Abraham barulah terbentuknya. Ya munculnya satu agama disebut agama Yahudi, ya. Yang kita tahu agamanya orang Israel. Nah, semua firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka. Musa tulis, ya, ditulis dalam loh batu, kemudian ditulis di dalam hukum Taurat dan itu person firman Tuhan. Setelah itu Tuhan sendiri datang menyampaikan dalam bentuk manusia yang kita tahu Yesus Kristus. Setelah itu Yesus dia kembali ke surga, lalu firman Tuhan itu ditinggalkan kemana? Apakah Bapak Ibu pikir Tuhan Yesus lalu kasih buku kepada para rasul? Tidak.
Semua perbuatan-perbuatan yang diucapkan Tuhan Yesus itu direkam oleh para rasul. Dan yang kita tahu para rasul ngajarkan kepada murid-muridnya. Hampir-hampir tidak ada satu rasul. Enggak banyak rasul yang menulis sebetulnya. Tetapi semua adalah murid-muridnya yang menulis itu Alkitab. Menulis yang disebut yaitu adalah catatan-catatan kuno yang kita kenal namanya kanon. Ya, setelah ditemukan kembali baru disusun oleh bapak-bapak gereja Bapak Ibu. Bukan para teolog yang sekarang suka teriak-teriak sebagai apologet gitu. Kalau ada orang-orang di luar sana tidak bergereja lalu teriak firman Tuhan, Bapak Ibu dengar boleh tapi nggak usah ditanggapi. Sebab firman Tuhan siapapun boleh baca, boleh bicara, tetapi tidak semua boleh kita pegang. Hanya gereja yang dapat memberitakannya. Tapi gereja kan tidak bisa berita. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Imamat Rajani. Ya, nah itulah sebabnya hari ini kita berbicara bukan tentang Natal. Tapi tentang apa yang Tuhan Yesus mau bicara sama kita. Konteksnya gereja menyampaikan khusus untuk malam ini. Keluar dari pemikiran itu. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca, perhatikan Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan kepada Maria. Ayat yang ke-30 kata malaikat itu kepadanya Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa dia minta jangan takut? Karena malaikat menampakkan diri kepada dia. Ada suatu tampak ilahi yang sangat mengejutkan. Bapak Ibu kalau lagi tiduran di rumah, tiba-tiba ada orang pakai jubah putih berdiri. Reaksi apa terjadi pada Bapak Ibu? Bisa-bisa Bapak Ibu teriak karena di otaknya penuh dengan hantu. Sedikit Tuhan. Ya, maka Tuhan bilang bertahanlah sama aku 1 jam. Bapak Ibu bisa bertahan dengan saya 1 jam? Lemas banget. Bapak Ibu masih bisa bertahan sama saya 1 jam? 2 kali. Nah gitu. Loh Tuhan Yesus minta begitu kan? Salahkah saya kalau minta 1 jam? Enggak salah. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir saya salah, yang salah Bapak Ibu bukan saya. Karena kita mau dengar suara Tuhan. Oke. Nah, pada saat waktu Maria begitu lihat ada setampaan yang tidak lazim dilihat dalam manusia. Otak manusia kan selalu pikiran masa lalu, hal-hal yang dimengerti. Tapi datang satu wujud yang sulit dimengerti, bahkan bisa saja dikatakan apa? Bisa dia teriak hantu. Untung loh, ya Maria nggak bilang hantu. Tapi reaksi malaikat itu berkata, jangan takut. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sikap dan perilaku Maria pada saat itu? Halo? Pasti takut lah. Emang malaikat itu datang cuma hanya nyanyi dangdut apa? Bukan Bapak Ibu. Dia datang membawa pesan ilahi. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kira-kira apa yang dibawa ini bisa landing nggak di hatimu dan itu menjadi bonding. Ya, kalau enggak ya dia mesti bereskan dulu. Pelepasan itu namanya. Paham ya? Kalau saya khotbah saya harus tahu kira-kira perkataan yang saya sampaikan bisa landing enggak? Maksudnya mendarat enggak di hatimu? Kalau sudah mendarat bisa enggak bonding gitu loh? Bisa enggak menyerap dan menyatu? Ya kalau enggak ngapain? Sebab karena kekristenan itu harus apa? Harus apa? Kekristenan itu harus apa? Kan bingung kan kalau saya tanya begitu. Tapi saya ulangi ya. Kekristenan itu didasari oleh 3 hal. Pertama disebut apa? Pertama apa? God, bilang God, Tuhan. Kekristenan itu ada hubungan dengan Tuhan. Oke? Bagaimana kita bisa ketemu dengan Tuhan sedangkan Tuhan tidak kelihatan? Berarti apa? Kebenaran. Ya toh? Berarti
TK. Lalu manusianya suka tidak suka itu hidup. Yang namanya hidup itu berpindah waktu, bergeser keadaan, pasti ada perubahan. Namanya apa? Ada dua, perubahan ke bawah atau ke atas. Bertumbuh ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah namanya under, kalau ke atas namanya up. Mayor dan minor. Coba tanya samping kamu mayor atau minor? Turun atau ke atas? Bagaimana kita bisa jadi minor? Karena kita dengar, nggak ngerti, jadi bebannya berat. Tuntutan kebenaran begitu keras. Tidak main-main Bapak Ibu. Tuntutan kebenaran itu keras. Ya, bahkan perjanjian lama tuntutan kebenaran, mata, congkel mata, patah gigi, ganti gigi. Kan betul, keras kan? Keras gak tuntutan kebenaran? Keras banget. Bayangkan seorang putri cantik, ya, belum bersuami, tiba-tiba disuruh beranak. Berat atau ringan? Sekarang mungkin ringan, puji Tuhan kebetulan. Kayak itu mungkin Gideon. Ya karena Gideon mengharapkan anak toh, wajar. Ya, atau Bu Kimcu mengharapkan anak. Itu yang sedikit pertanyaan. Maaf Bu Kimcu ya, ini pendeta ngomongnya kemana-mana. Atau Sino, kalau mengharapkan anak namanya apa? Wajar. Ya Pak ya? Itu wajar. Siapa lagi? Kalau saya ngomong sembarangan, saya takut nanti tersinggung. Saya ke belah sini, dia pasti nggak berani tersinggung. Nah kalau Jake mengharapkan anak, namanya kurang apa? Dia yang bilang dia kurang ajar. Hah? Oh kurang sabar. Loh, dia biarpun sabar juga nggak dapat anak. Bisanya sama dia, udahlah kita nggak usah terusin. Yang bisa punya anak istrinya itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada Anda, pada saat itu ya Tuhan membereskan dulu, bersihkan hatinya dulu. Namanya ada cleansing, pembersihan, pelepasan. Mengapa gereja Tuhan ini sekarang sudah tidak terlalu lagi lazim? Kenapa Bapak Ibu kalau masuk ke sini ingin jadi anggota jemaat atau diberkati pernikahan atau pelayanan, syarat pertama mesti apa? Jadi Kristen? Nggak bisa. Kadang-kadang ada yang sudah 4 kali baptis kok. Ya kan? Bahkan ada yang sudah 7 kali baptis. Nyai Naaman. Nyaman dia. Kenapa? Harus ikut namanya NIP. Nah itu namanya cleansing. Pembersihan hatimu dulu. Ada yang datang. Wah saya kan sudah sekolah teologi ya pastor. Sudah S2 loh. Nggak apa-apa saya bilang. Ikut aja supaya kamu belajar. Apa yang ada nanti kamu bisa ajar. Kan lebih bagus. Di samping itu mau membersihkan hati kamu. Kalau kamu datang tiba-tiba merasa sudah 30 tahun, 50 tahun pelayanan, tidak mau mengikuti NIP, berarti hatimu belum bersih. Lah kalau hati kamu belum bersih, kamu mau dan apa di sini? Semua khotbah tidak bisa landing, apalagi bonding. Mendarat saja tidak bisa. Firman Tuhan yang sangat berkuasa, tetapi begitu masuk kayak bola bekel, mental saja. Yang khotbah dia capek. Maka itu malaikat Tuhan ini luar biasa. Malam ini ada sesuatu bagi kita. Kalau Anda ingin dapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan soal Natalnya. Tetapi hari ini kita bicara hadirnya Tuhan. Tanpa pembersihan hati tidak ada arti apapun. Jadi bilang sama sampingmu, dibersihkan hatimu dulu. Jangan takut. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa pastor ngomong jangan takut? Iya sih saya ngomong begitu, Anda belum tahu takut. Coba aku bicara sesuatu yang agak sedikit lebih tinggi tingkatannya. Aku mau tes, Anda takut atau tidak takut? Dengarkan. Tata diangkat jadi koordinator Thanksgiving Day. Wih, luar biasa. Dia sedang menyelenggarakan ada konser. Dan orang yang datang bukan orang kaleng-kalengan. Ya betul ya kaleng-kalengan ya. Salah ngomong gak?
Kemarin saya salah ngomong dikoreksi, katanya nggak boleh pakai kaleng-kalengan ya. Bukan kaleng-kalengan, ini orang-orang hebat. Dia bisa hadir. Siapa yang senang? Nggak senang ya? Dia datang, kamu nggak senang. Nanti kalau Anda hadir, Anda nolak dia, Anda tertolak loh. Bener. Siapa yang senang? Tuh kan baru semua angkat tangan, senang kan? Saya juga senang. Dia akan nyanyi, bawa kita untuk worship, tapi dia juga akan apa? Meng-encourage kita dan meng-equip kita supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bukan sekedar nyanyi, tetapi kita ngalami apa? Relationship. Namanya divine connection, supaya Anda dan saya bisa menjadi divine explosion, ledakan-ledakan ilahi. Siapa yang suka? Senang kan? Belum takut kan? Belum. Tahukah Anda, kita butuh biaya hampir berapa ratus juta? Siapa yang tanggung? Bilang sama sampingnya, Anda. Tuh kan mulai takut kan? Betul gak? Jujur. Udah takut belum? Belum. Nah, bagus. Tata, siapkan kertas, kita buat janji, bukan janji iman, persembahan catatan. Mana tatanya? Oh, enggak ada ya? Edarkan, tadi semua bilang enggak takut, kasih, tulis saja, angkanya terserah. Tuh, Babe kenapa sih begitu? Nyalain kau iblis yang mengganggu hati kami. Kali ditengking dulu. Ini contoh. Tapi kalau mau dijadikan kebenaran nggak apa-apa kok. Betul nggak ya? Betul juga. Jadi kebenaran nggak apa-apa katanya. Supaya nggak takut kalau kita memberi kepada Tuhan, jangan takut. Yang kita takut kalau kita minta. Kadang-kadang kita minta itu berani, tapi beri tidak. Yang di sana, sini mah nggak ada. Orang sini semua begitu dengan memberi sangat senang. Bilang sama sampingnya, gua lihat wajah kamu aja sudah senang memberi. Wah, wajah orang yang diberkati. Jangan tepuk tangan, amin 2 kali. Emang main bola apa? Kalau saya khotbah aminnya 2 kali, jangan tepuk tangan. Nanti yang tepuk tangan itu yang khotbahnya senang. Wih, saya dipuji. Hati-hati curi kemuliaan Tuhan. Nah, saya teruskan lagi kepada Anda. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya teruskan pesan Tuhan ini yang di merah itu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pertama dimulai dengan takut. Kedua, firman Tuhan baru tajam datang kepada. Memang itu keras, tetapi dia masuk terbuka. Kalau sudah dibuka begini masih takut enggak? Takutnya hilang. Tapi bertanya kepada status, siapakah aku? Ya kan? Betul enggak? Seandainya si No, boleh No ya. Kalau saya tiba-tiba bicara sama No, saya lihat kamu punya potensi. Punya potensi diberkati Tuhan. Senang gak? Oh senang. Itulah sebabnya ketua panitianya sedang pergi. Mulai istrinya, jangan gede-gede be. Kalau kecil-kecil kami sanggup. Enggak besar-besar. Ketua panitianya adalah Johan sama, itu ada. Coba bangkit berdiri. Ahyan, bangkit berdiri. Anda ditugaskan apa? Bangun apa? Bangun kantor kita dengan 7 lantai. Anda ditunjuk Tuhan untuk jadi bendaharanya, membiayai, mau? Nah, sebetulnya waktu Anda disuruh membiayai membangun gedung yang namanya bisa sampai miliaran, mungkin Anda, dari mana aku punya uang itu? Kan begitu. Pasti takut, ya. Satu, takutnya udah hilang. Tapi yang kedua apa? Dari mana saya dapatkan itu? Tapi kita lihat apa kata Alkitab.
Ini dia takutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau no disuruh bangun gedung itu membiayai, dari mana uang saya? Karena saya jangankan membangun gedung, rumah saya aja hanya baru 1 lantai, 2 lantai. 1 lantai, apalagi 7 lantai. Kalau lantainya sekeping-keping bisalah, betul nggak? Nggak takut sih, tapi kayaknya dengarnya juga aneh kan disuruh bangun ya. Aneh nggak? Aneh. Dari wajahmu pun saya lihat aneh. Tapi saya teruskan lagi ya. Di sini akan jadi tidak aneh ya kalau kita tahu. Karena itu firman Tuhan datang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi pada saat waktu datang firman Tuhan, bingung dia. Mana mungkin? Tetapi firman Tuhan tidak berhenti. Dia katakan, kenapa kamu bingung? Yang akan membuat kamu bisa melahirkan adalah kuasa yang Maha Tinggi turun atas kamu, yaitu Roh Kudus. Maka apa yang difirmankan itu yang akan terjadi. Jikalau hari ini saya berkata kepada No, kamu yang bangun, mungkin rumah kamu baru 1 lantai, tapi ini 7 lantai. Tahukah Anda? Saya baru dapat kontrak, karena saya pendeta, saya nggak boleh. Dan ada pengusaha dari Amerika, dan dia sedang mau investasi 1 triliun. Dan dia butuhkan orang yang dapat dipercaya. Saya doa dan saya dapatkan feel, Tuhan tunjuk kamu menjadi pengelolanya. Kamu akan jadi direktur utamanya. Gajimu 1 bulan 1 miliar. Duh, kan senang. Bapak Ibu, ini baru ilustrasi. Tapi tahukah Anda, kalau Tuhan memberikan sesuatu pada kita, Tuhan tidak membiarkan kita nangis sendiri. Kalau kita sedang sedih, Tuhan turut sedih sebetulnya. Kalau kita nangis, Tuhan turut nangis di situ. Tetapi nangisnya kita sama Tuhan beda. Nangis kita ketakutan, nangisnya Tuhan itu sukacita. Dia tahu masa depan, kita cuma tahu masa lalu. Betul? Kalau Anda punya uang 1 miliar diminta sama Tuhan, kamu akan bandingkan masa lalu. Nggak punya uang susah. Saya udah nggak sanggup miskin lagi, Bapak. Ya kan? Tapi Tuhan bicara masa lalu. Kalau kamu berani lepaskan uang kamu, di depan akan ada 100 kali lipat. Ini bukan godaan atau jebakan, tapi saya nyampaikan sesuatu yang real, yang tiada mustahil bagi Tuhan kalau dia mau bekerja. Ada? Nah, 2 kali lah, jangan tepuk tangan. Bagus, Anda sudah bisa mengerti. Nah, saya teruskan lagi Bapak Ibu. Sebab Allah, sebab dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Tuhan kepada Maria. Maria, kau takut, hatimu nggak beres, tapi dibereskan dulu, barulah Tuhan kasih firman. Dia juga bingung. Bingungnya apa? Mana mungkin saya belum punya suami? Karena dia banding kalau orang mau melahirkan pasti harus punya suami dulu. Ya. Dan zaman dulu itu kan nggak lazim orang tanpa suami punya anak. Ya, perlu mujizat. Tapi kalau sekarang nggak perlu mujizat, banyak yang belum punya suami udah punya anak. Coba dia kiri kanan kamu. Cuma lihat aja, kalau jangan kamu cengeng-cengeng, nanti pasti betulan lagi, repot lagi saya. Ya kan? Ya Pak ya, ini zaman modern ya. Kadang-kadang tanpa suami udah punya anak, bisa terjadi ya tanpa mujizat. Ini zaman akhir ya. Oke, kita nggak usah teruskan di sini terlalu keras ini, nanti repot saya. Ya, saya teruskan lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya akan tutup dengan kalimat ini, tapi ada pesan, 7 pesan. Nah, 1 kalimat 7 pesan. Ini kan jadi masalah. Satunya enak, tarik nafas. 7 pesannya itu yang menjadi, sanggupkah Anda bertahan 1 jam bersama saya? Nah, puji Tuhan. Jadi saya akan berbicara enggak 1 jam. Ya, enggak. Ayat berikutnya dikatakan,
Nah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Bapak Ibu, kalau hamba punya hak nggak atas hidupnya? Saya ingat kata hamba dan anak itu mirip. Karena punya atasan. Hamba bukan berarti budak. Hamba Tuhan itu bukan budak. Karena Tuhan itu kurios. Artinya kita ini seperti anaknya. Oke? Jadi Anda mesti mengerti. Kita memanggil God atau Tuhan, ya. Kalau Anda memanggil itu Lord, kalau God itu Elohim yang tidak tampak, transenden. Tapi Tuhan kita bukanlah pribadi yang cuma buat kita kangen aja, enggak. Dia hadir dalam hidup kita, dia hadir namanya imanen, ada di dalam realita kehidupan kita. Itu disebut imanen. Dan dia bukan lagi dipanggil God, tapi dia panggil Lord. Kurios artinya satu pribadi, Tuan atau Raja. Ya, hubungan kita dengan presiden kita ini boleh kata apa? Hamba juga kan. Tapi bukan berarti kita budak. Kita di bawah rengkuhan. Kita di bawah pemerintahan. Kita di bawah pemerhatian dan perlindungan oleh Raja kita. Itulah kebenarannya. Seperti seorang anak. Saya ingat waktu saya datang bersama dengan Pak Yos. Setelah kami rekonsiliasi. Saya sempat kabur dari penggembalaannya karena kesel, ya, karena kesel biasa daging kita itu, ya. Setelah saya sekian lama saya mengalami sesuatu yang sangat tidak enak, ya. Kemudian Tuhan pulihkan kami, rekonsiliasi. Lalu saya mengatakan di hadapan dia, saya adalah anak Bapak, saya minta diayomi lagi. Selesai. Lalu dia tanya saya, selanjutnya bagaimana ton rencanamu? Ya pikiran saya ya rencananya ya sudah jadi anak, saya tetap bersama dengan dia di Jakarta. Kan enak toh, ngapain saya Pontianak lagi, saya sudah kabur dari Pontianak. Terus dia bilang, itu maknya saya. Tapi karena sebagai anak kan gak boleh gitu. Loh Pak, kan saya anak. Jadi anak gak punya hak atas keputusan buat anak. Ini Anda harus diperhatikan. Ya, sebagai anak, sebagai hamba gak punya hak untuk mengambil keputusan. Yang ada cuma hak menjalankan keputusan Bapak. Bapak lah yang mengatur saya. Dia bilang apa? Yang Bapak bilang sama saya yang saya tidak suka. Saya mau kamu kembali lagi ke Pontianak. Kenapa saya harus kembali ke Pontianak? Karena di Pontianak ada Bu Kim Chu perlu digembalakan. Ada Nok yang perlu digembalakan. Ada Dedi yang perlu digembalakan. Ada Gideon perlu dimuridkan. Ada Sumadi dan semuanya. Saya mesti balik ke sini. Berterima kasih pada Tuhan. Juga berterima kasih sama Om Yos loh. Kekuburannya enggak salah ya. Berterima kasih pada dirimu, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui gereja kita. Nah, itulah kata hamba. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, nggak punya hak atas hidupnya Bapak Ibu. Yang pertama, kekristenan itu tidak punya hak atas kebenaran sendiri, tetapi hanya kebenaran Allah. Kendati pun manusia mempunyai sebuah persepsi yang gak benar pun kalau diopinikan terus menerus bisa jadi kebenaran. Itu kebenaran imitasi. Kalau saya boleh pakai contoh, kalau tumbuh-tumbuhan itu namanya tumbuh-tumbuhan hidroponik. Kelihatannya sama, kadarnya, minderanya beda, kekuatan tumbuhnya beda. Tahu hidroponik? Apapun alasannya, yang organik itu jauh lebih benar. Kebenaran is kebenaran, bukan rekayasa. Oke? Nah ini Anda harus mengerti dan kita harus mengerti. Yang pertama, bahwa aku adalah seorang hamba. Artinya saya tidak punya hak atas diri saya. Yang punya hak adalah Tuhan. Kalau Tuhan ingin saya menjadi martir, saya harus ikuti. Siapa yang bisa nolak Habel itu jadi martir? Kalau dia nggak jadi martir mungkin catatannya beda. Siapa yang bisa mengatakan dia menolak seperti Stefanus jadi martir? Kalau Tuhan ingin dia jadi martir, bisa banyak orang bertobat. Raj adalah seorang artis begitu percaya sama Tuhan. Artis yang cukup terkenal Hong Kong. Begitu dia percaya sama Tuhan,
Dia senang, tapi tiba-tiba dia kena kanker. Sehingga dia rusak wajahnya sampai jelek banget. Yang ganteng jadi jelek banget. Dan Tuhan inginkan itu terjadi. Justru waktu dia jadi artis, dia tidak bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Setelah dia dikanker dan dia meninggal, sebelum meninggal, dia menulis sebuah lagu. Tuhan kekuatan, kuat di saat susah. Tuhan perlindunganku, pelindung setiap waktu. Begitu nyanyinya. Saya nggak tahu lah kira-kira begitu. Waktu istrinya Ellen nyanyikan lagu ini di Singapura, ribuan orang percaya Yesus. Waktu dia bikin ucapan syukur di Malaysia, puluhan ribu orang semua dijamah Tuhan. Waktu Raif hidup belum. Dan videonya, kesaksiannya saya dapat waktu saya di Singapura. Bapak Ibu, terkadang pengorbanan jangan jadikan itu sebagai apes. Kalau Tuhan izinkan kamu menikmati, mengalami sesuatu yang tidak enak, katakan pada dirimu, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kalau Tuhan tidak izinkan, sebentar saja masalahmu tersingkir. Ada amin? Nah, 2 kali. Ya, kalau hari ini Anda sedang mengalami sesuatu yang tidak sedap di dalam hidupmu, jangan ngegerutu masalahmu. Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Saya ngalami Bapak Ibu, 2022 kondisi pandemi dan saya mengalami proses sosial. Dan saya punya hak minta karena Tuhan nawarin saya, apa yang kamu mau? Saya berhak minta. Saya cuma bilang satu, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Lalu Tuhan bilang apa? Sama saya, buat KKR. Di masa itu kita sediakan uang 300 sekian juta. Tak masuk di akal. Semua panitia yang saya bentuk pasti akan minder pada saat itu. Tanya aja mereka benar atau tidak. Tapi karena saya adalah orang yang jalankan. Saya udah bilang bahwa Tuhan kalau bicara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saya juga bertanya sama dia, Tuhan mungkinkah? Ya saya kan juga tanya dong, Tuhan siapa kamu, siapa aku? Jikalau Rohku bersamamu, maka kuasaku penuh pada kamu. Saya cuma tanya, ini COVID loh Tuhan, izin gimana? Tuhan gak bersuara, tapi saya bisa merasakan Tuhan katakan itu urusan saya. Bagaimana biaya? Tuhan tidak bersuara. Saya tahu Tuhan selalu menyediakan saya pas-pasan. Hujan loh Tuhan, Tuhan juga. Maka pada saat waktu diputuskan dan buatnya di mana? Tuhan main-main ya. Ini bukan masa main-main loh Tuhan. Jemaat baru saja diminta kumpul di gereja. Lo bikin di lapangan, gedung kita tuh muat kok, 1.000 lebih bisa kok. Tuhan bilang bikin di lapangan. Ini main-main ya. Tuhan bilang saya Tuhan, kamu hambaku. Saya bilang sama panitia, buat di lapangan. Dan mereka sudah pikiran bagaimana bikin di gereja. Saya bilang kalau kalian tidak berani, kembalikan saya bikin depan korem, saya bilang gitu. Saya orang yang nekat. Bukan saya nekat itu karena tidak punya dasar, saya percaya. Sampai hari hanya Anda tahu apa yang terjadi saat itu? Satu tahap demi satu tahap lolos. Sebetulnya ini sebuah kesaksian buat Anda dan saya mengerti bahwa kita ada sebuah dimensi yang disebut dimensi kebangkitan rohani tanpa batas. Nah gitu, jangan tepuk tangan, meriah kelihatannya, saya semangat khotbahnya. Tidak, nanti tanpa sadar saya menjadi curi kemuliaan Anda ya, curi kemuliaan Tuhan sebetulnya. Itulah sebab waktu saya melakukannya, tahap demi tahap tersedia, izin bisa selesai. Bayangkan Bapak Ibu, sampai yang mengeluarkan izin pejabat negara, itu mengantar izin, kalau ada suruh si Asang bersaksi. Dia dari Jakarta, begitu ditelepon, ya nggak tahu gimana caranya, Tuhan punya cara. Dan orang itu sepertinya ketakutan. Ya, saya akan kirim, saya akan antar. Saya minta Asang yang pergi ambil. Lalu kejadian-kejadian. Lalu biayanya semua 300 sekian juta. Lalu cucu perjanjian, saya minta dia siapkan penari pada waktu itu.
Saya bilang minimal 120. Hampir dia diam, nggak berani ngomong. Saya bilang kalau kamu nggak bisa siapkan, saya bisa minta bantuan dari beberapa tempat. Dan dia cuma nangis. Pada waktu itu juga pas lagi hujan-hujan terus lagi. Waktu dia latihan saya datang sini, saya lihat. Dan dia berani bayar harga. Dan Tuhan jodohin dia. Itu berkat dari dancer sebenarnya. Ya. Mungkin dia nonton. Saya cerita ini di belakang dia. Betul, tiba-tiba Tuhan katakan jodohkan itu cucu. Saya minta sama bapaknya, anak lu kasih gua ya. Ini cowoknya. Iya. Saya tarik satu. Sekarang jadi itu barang. Bentar lagi saya punya cicit. Maka kalau Anda mau yang belum punya jodoh dekat-dekat sama saya, tak jodohin kamu sama Tuhan Yesus dulu. Ya kan? Nah, pada saat itu tahu apa? Pada waktu acara itu lagi mulai apa yang terjadi? Hujan kan? Waduh, saya waktu itu hujan, duduk paling depan, pakai apa itu namanya? Bukan masker, yang kaca itu namanya apa? Facial itu ya. Nah, facial itu. Lalu udah tiba-tiba remang-remang karena kena air. Belakang saya ada ai-ai, halo lo suyu jong pena, gitu ah. Samping saya ada doa, samping kiri doa. Gue mau pengen teriak saat itu, tahu nggak? Karena saya disuruh doa supaya hujan tidak ada. Saya bisikin samanya, lu tahu nggak? Kalau hari ini gue berdiri lalu berdoa, gue bilang berarti gue menganulir kemarin Tuhan bicara sama saya yang pertama kali. Tuhan bicara satu kali selesai semuanya. Saya nggak mau berdoa. Wah, tim doa apa. Begitu selesai nggak hujan, kan berdoa lu be. Dalam hati gue, lu curi kemuliaan lo. Paham nggak? Ngerti nggak tentang kebenaran? Sekali Tuhan bicara selesai, saya bilang gitu. Saya nggak mau berdoa. Saya cuma pengen mau kabur dari situ supaya nggak mau dengar suara yang ganggu iman saya. Tapi saya tahu kalau saya pergi pasti semua bubar. Dia pikir saya takut hujan. Saya duduk aja. Saya liatin sama hujannya. Ada yang bilang sama saya, Beh, itu air turun. Apa hujan loh? Enggak, itu air lagi jatuh aja kau bilang. Bentar hilang tuh air kan, selesai kita KKR. Oke? Dan dari situ kita jadi berkat bagi banyak orang, gereja-gereja di seluruh dunia bahkan di Indonesia banyak, saya dapat banyak kesaksian. Kok dalam kondisi itu kok berani? Saya bilang bukan berani, saya tahu Tuhan turut bekerja. Oh, gitu bagus. Yang terakhir pemusik ke atas. Ya. Anda dan saya adalah hamba. Kalau Anda dapat firman Tuhan, jangan takut. Firman Tuhan itu bisa membersihkan hatimu. Dan firman Tuhan itu akan landing dan bonding. Yang terakhir dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang jadilah kehendakmu ya Tuhan. Jangan kita kadang-kadang punya uang segitu-gitunya, kalau diminta untuk Tuhan, kita langsung nyeletuk, gua udah kapok, gua udah capek jadi orang miskin, ini baru dapet, masa kasih sih? Itu yang pertama. Kedua, gua baru dapat duit, apes banget pendeta itu khotbah, pas duit lagi, gua sedang dapat duit pengen nikmati. Dia bilang apes. Salah saya bilang. Anda kalau dapat duit, pas dengar pendeta khotbah, Anda langsung kasih. Saya bilang itu yang mujizat. Gue bicara duit di hari ini ya. Ntar gue bicara mujizat lain. Saya kasih kesaksian ada 3. Yang pertama teman saya sudah sering saya ceritakan. Seorang worship leader namanya adalah Robert Sutanto. Dia mau merit. Hamba Tuhan kalau merit kan pakai dengkul ya, doa. Dia dapat duit, dapat persembahan dari Surabaya. Dan dia senang karena pulang pasti bisa, paling tidak sebagian properti pernikahan bisa dibeli. Di tengah jalan, maksudnya perjalanan menuju Jakarta naik mobil, dia mampir ke Jawa Tengah. Lalu ditawarin atau dikasih pelayanan di satu gereja, enggak terlalu besar gerejanya, juga enggak terlalu kecil. Dia selesai bicara di situ, karena dapat berkat, biasa pendeta kalau udah diberkati, khotbahnya lebih semangat tuh. Kalau lagi nggak diberkati, khotbahnya juga kurang semangat. Kayak saya sekarang ini lagi diberkati kan,
Semangat banget. Siapa yang berkati Anda semua, senyum itu berkati saya loh. Saya semangat. Ya ini hanya ambil keuntungan di situ aja. Kemudian selesai khotbah, pendetanya umumkan, gereja kita kekurangan duit sekian. Karena kalau nggak dibayar bisa begini. Lalu Tuhan ngomong sama dia, lalu kan baru dapat duit sama jumlahnya. Kasihkan saja. Langsung dia tenggelam, dalam nama keluar kau setan. Saya mau merit. Ya, ini cerita dia loh. Pernah cerita di gereja kita kok, karena itu teman saya kan. Lalu singkat cerita, apa yang terjadi? Tawar menawar, awalnya takut, enggak, dia kasih. Pulang dia kasih tahu sama calon istrinya, dia bilang persembahannya sudah saya serahkan kepada pekerjaan Tuhan, kita berdoa saja, terima apa ada saja, kehendak Tuhan jadi. Pulang. Belum sampai Jakarta, sudah Tuhan kirim orang yang mengatur pernikahannya. Begitu sampai di Jakarta, dia disambut sama calon istrinya, diberi sebuah rumah, mobil, dan seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh seorang sahabat dia yang sudah diberkati Tuhan. Jangan tepuk tangan. Dan benar kok, Robert Sutanto, hamba Tuhan yang cukup diberkati Tuhan. Dan yang kedua, ada seorang anak Tuhan. Dia bilang sama saya, saya ini belum pernah pegang uang sebesar itu. Kerja segitu lama, tiba-tiba saya dapat uang waktu itu 150 atau 100 juta. Karena dia dipecat. Karena waktu itu kan namanya ada pengurangan karyawan. Dan dia ngalami pengurangan tapi dikasihlah biaya namanya apa? Pesangon ya? 100 juta. Senang dia bilang, walaupun dipecat tapi dapat uang 100 juta, belum pernah dapat segitu besar dia bilang. Pengen mau beli apa, pengen mau beli apa. Dia cerita sama saya. Datang ke gereja pengen ucap syukur, ibadah bersama. Pas pada saat itu saya umumkan. Gereja kita kalau nggak bayar genset itu 100 juta, kalau nggak bayar mau diangkut lagi. Anda bayangin, kita utang gensetnya. Akan dicabut. Dia dengar. Begitu dengar Tuhan bilang kasih uangnya itu 1 juta. Tapi dia nggak tengking, dia lebih rohani. Walaupun dia suka tengking sana tengking sini, dia nggak tengking. Dia ngeliatin angka uangnya itu. Itu dia ngeliatin wajah saya. Ya kan? Tapi dia udah janji sama istrinya. Mau dipecah, sebagian kasih istri, beli apa nggak tahu, beli cincin atau beli apa, seumur-umur kan nikah belum pernah itu mau janji mau beliin. Ini cerita dia loh. Ya dari sendiri dia pengen mungkin mau beli apa. Berapa hari kemudian dia nggak bisa tidur, istrinya tanya kenapa. Dia bilang gereja kita perlu bayar genset 100 juta, uangnya pas lagi dia bilang. Terus istri bilang, ya kasih aja kalau memang Tuhan suruh. Terus kamu punya gimana? Oh saya punya nggak apa-apa, yang penting kita ikhlaskan aja. Dan dia undang saya sama Nyap makan siang, lalu uang itu dikasih salamannya keringatan tangannya. Begitu selesai saya salaman sama dia, saya ke gereja, penagih itu genset udah tunggu di gereja. Terus saya kasih, mantap Pak Pendeta, janji tepat waktunya. Saya janji hari Senin datang ambil uangnya. Padahal saya juga tidak tahu uangnya di mana. Saya bilang, wah Pak Pendeta janji tepat. Saya bilang uangnya baru dikasih sama jemaat. Sampai dia ngeliatin saya aja. Ini memang luar biasa. Bukan anak Tuhan, tapi dia dengar kesaksian Bapak Ibu. Itulah yang namanya apa? Hamba, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan semua itu bisa terjadi. Ada gak yang satu saya gak usah cerita, karena dia gak mau taati. Akhirnya ludes. Ya gak enak yang begini, yang satu gak usah. Orang kita juga, Tuhan bicara begitu tegas, tapi dia tidak mau lakukan. Dagingnya lebih kuat. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, memang itu buat Natal, tapi Tuhan bisa datang kepada Anda, setiap ketidakmungkinan Tuhan bisa buat. Apa contohnya? Mungkin ada sedang sakit, gak mungkin saya bisa sembuh. Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Anda sedang usaha susah, gak bisa maju-maju. Kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kamu mau gak mengaku bahwa kamu hamba. Kalau kamu mau mengaku hamba, ikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tentu ajaran Tuhan pertama apa? Halo? Kata Tuhan udah jelas. Yang pertama selain Tuhan apa? Kebenaran. Kalau kita ikuti kebenaran, maka kita bukan menuju ke belakang, tapi kita menuju ke depan. Bapak Ibu, itu yang terpenting.
Ya, ikuti apa yang Tuhan suruh pada kita lakukan, ikuti kebenaran, maka Tuhan akan mencukupkannya. Dalam segala hal, rumah tanggamu lagi ada masalah, carilah Tuhan terlebih dahulu. Cari di mana Tuhan Bapak Ibu? Yaitu firman Tuhan. Minta peneguhan dari gembala kamu. Bukan saja Anda datang ke saya, tapi di mana Anda bergereja, berhubungan kembali pada Tuhan, hubungan kembali kepada gerejamu di mana Anda berada, hubungan kembali kepada gembalamu, diayomi dengan benar. Karena firman Tuhan datang kepada gereja untuk diberitakan kepada jemaat. Dan perkataan Tuhan itu melalui gereja, yaitu hamba-hamba yang engkau selama ini percaya. Maka engkau akan hidup sebagaimana Tuhan hidup di dalam diri kamu. Bapak Ibu, Thanksgiving Day itu ada banyak kesaksian dari jemaat-jemaat yang lama-lama yang masih ikut kita. Kalau mereka Anda minta aja cerita bagaimana gereja ini berdiri, Anda baru terkaget-kaget. Ini gereja berdiri bukan datang dari seorang konglomerat, tapi ini gereja diri hanya orang-orang yang mau berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, laksanakanlah, kami ini hamba-Mu. Maka semua ada hari ini, Tuhan memberkati.